Halo semua, balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Ya kali ini bersama dengan gue Tio dan sudah bersama dengan Bang Kanjit. Dan kita akan membahas tentang gunung kali ini, gimana keseruannya dan apa aja yang bisa di-sharing pengalamannya oleh Bang Kanjit. Mari kita mulai, oke? Sehat Bang? Sehat, biasa aja dong, masuk panggil gua. Kayak ini gua berubah. Berarti ya Bang, Kanjit aja Kanjit ya? aja. Kanjit aja, biar makin akrab. Biar makin akrab, bisa. Kali ini kan mau cerita nih tentang gunung. Ya, Kira-kira gunung apa nih yang bisa di-sharing nih? ya perjalanan gua ke Sindoro sih. Sindoro ya? Sindoro. Sindoro itu kira-kira letaknya di mana sih? Maksudnya provinsi Di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dia itu kabupatennya Temanggung. Temanggung, Jawa Tengah. Dekat di Wonosobo, kabupatennya Temanggung. Desanya itu karena gua itu naik via Tambi. Iya, Via Tambi atau kalau misalnya desanya itu nama Desa Sigedang. Sigedang. Nah, itu dekat searah sama Dieng lah. Kurang Oke. lebih searah sama Dieng. Berarti- Jadi Dieng kalau eh, gue nggak salah ya dari terminal Mendolo itu, terminal yang di Temanggung berarti itu. terminal Mendolo itu gue jadi bercabang gitu. Gue lurus ke Sigedang, kalau mau ke Diengnya ke kirinya. Oke. Berarti untuk ke Gunung Sindoro sendiri bisa dari beberapa akses nih. Betul, kira-kira. tapi gue lupa ada berapa jalur ya, ada 4 kalau nggak salah. Ada Jalur 4. umumnya ada 4 kalau nggak salah ya. Tolong koreksi ya teman-teman, gue karena gue dari Tambi, dari Desa Sigedang. Kalau nggak Terus salah ada 4. bisa ceritain nggak pengalaman lu? Maksudnya dari awal dari Jakarta tuh persiapannya apa aja yang dibawa dan naik apa nih ke Temanggung? Nah, jadi itu bisa dibilang gue nganterin adik-adik gue buat naik gunung. Itu Berapa orang tuh? Gue yang nganter 3 orang. Terus habis itu yang diantar ada 6 orang. 9 total. 9. Nah itu kita naik bis Naik bis dari Jakarta. dari PO-nya di Pasar Minggu. Mau pasar Minggu. Di Pasar Minggu situ naik bis dari situ kita ke terminal Mendolo. Berarti langsung ke Temanggungnya. Langsung. Kita Biayanya berapa tuh? kalau biaya gue lupa, biayanya itu pokoknya gue itu istilahnya nganter mereka yang gue anter itu nyediain akomodasi, logistik, jadi makan gue bareng mereka, Iya. di cover mereka. Nah gue itu hanya bayar biaya ininya, berangkat sampai pulang lagi itu kurang lebih 250 atau 300 gitu. Oke, berarti sekitar segitu ya. Apa 350 gitu. Pokoknya nggak nyampe gope. Oh, nggak Nggak nyampe gope. gope. Karena kalau yang gua anterin sampai mungkin gope 550, 600-an mungkin. Kalau gue hanya bayar uang buat akomodasi jalannya aja. Itu di tahun berapa? Itu tahun 2017 bulan Desember. 6 tahun yang lalu berarti. 2017 bulan Desember, gue masih ingat banget itu. Berangkatnya kita Jumat malam. Berangkatnya Jumat pagi. Sampai sana itu malam. Jumat malamnya. Maksudnya udah masuk hari Sabtunya, Sabtu dini hari. Berarti 12 jam lebih ya. Nah dari terminal Mendolo itu gue masih nyater nyater mobil bak. Langsung. Langsung. Apa nunggu dulu? Enggak, jadi gini, kan kita udah terminal Mendolo nih, udah malam nih, udah sepi, udah nggak ada yang ini. Terus kita bingung nih, kita mau nunggu pagi, apa mau langsung jalan? Kita nyetopin mobil, entah mobil sayur atau itu segala macem. Ternyata di Alfamart situ ada tuh mobil bak lagi nggak charteran, dia memang lagi berhenti. Terus habis itu adalah yang inisiatif, kita nyarterin aja yuk ke sampai base camp.
Ya udah, tanyain aja harganya cocok nggak, harganya kalau harganya cocok jalan. Bener, ternyata harganya cocok. Ya udah, ada yang di depan, dua orang, sisanya di belakang, di bak itu. Udah, ya udah, kita di belakang sampai ya lumayan lama lah, nggak lumayan lama sih, 30-45 menit dari terminal Mandolo itu. Ya? Iya, karena mungkin barang bawa manusia, jadi dia nggak berani ngebut kali. Gitu. Dan di situ dini hari juga jatuhnya kan? Iya dini hari. Terus nyampe base camp, ya udah kita disambut orang base camp. Jam berapa tuh kira-kira? Wah, udah malam, udah ganti hari sih, jam 3 atau jam 4. Jadi jam 4 terus ya udah kita beres-beres, bersih-bersih. Tidur dulu. Oh, sempat tidur karena besoknya itu kita jalan jam 7. Jam 7 pagi dari base camp. Tapi sarapan dulu di warung dekat situ, dekat base camp. Nah, sarapan dulu, beli snack segala macam, ngisi simaksi di situ, surat izin. Terus dikasih dari simaksi itu dikasih kayak semacam peta kecil lah. Jadi buat pos-posnya, pos 1, pos 2, pos 3 gitu kan. Nah, itu bayarnya berapa untuk simaksi itu? Oh, murah. Termasuk murah. Per orang kena berapa? Per orang itu 10.000, 15.000. Kayaknya nggak nyampe 10.000 deh. Oh, nggak nyampe 10.000? Nggak nyampe 10.000, 5.000 apa berapa gitu? Nggak tapi nyampe. jatuhnya itu per hari apa gimana? Enggak, itu iya buat di situ doang. Iya buat di situ. Berapa orang? 5 kali ini, 5 kali 9, udah. Berarti cuma 45.000 untuk masuknya. Iya. Terus dia juga jelasin kondisi cuaca di situ lagi kayak gimana. Dan memang kita dilarang buat muncak waktu itu. Oh, udah ada warning lah ya? Karena lagi anginnya kencang. Anginnya lagi kencang. Terus habis itu takutnya berindikasi badai. Oke. Kan? Nah, ya udah kita mulai pendakian. Kita mulai pendakian. Kita jam 7 itu siap-siap, udah pakai carrier, udah settingan mau pendaki, makan dulu di warung situ. Sekalian lupa ngambil air karena air minum, air buat kita masak karena di jalur Tambi itu kering, nggak ada jalur air. Sungai gitu nggak ada. Jadi memang dari bawah masuk di base camp ngambilnya. Udah, kita mulai naik. Itu kita naik ngelewatin kebun teh dulu. Oh, berarti view-nya itu kebun teh. Misalnya gini, pos bayangan itu pos 1 atau pos bayangan dari ini, pintu masuk dari pos bayangan itu kebun teh. Ya kan, sampai pos 2 itu baru selesai kebun teh. Cukup jauh. Lumayan. Itu jaraknya dari base camp ke pos 1 berapa lama? Gue naik karena tadi habis makan segala macam, santai, kita jam 9 mulai nge-trek. Oh, berarti startnya itu jam 9. Jam 9, cuma kita siap-siap dari jam ini jam 7. Kita jam 9 sampai, soalnya dari base camp ke ini juga udah makan waktu, dari base camp ke kebun teh itu, ke pintu bayangan itu, ke pos bayangan itu kira-kira setengah jam sampai 45 menit, 30 sampai 45 menit. Terus sampai pos 2 nya itu kita itu makan siang. Berarti zuhur lah ya, jam 12. Iya itu makan siang. Dan di situ kita nggak masak, kebetulan kita memang sengaja ngebekal dari warung tadi. Maksudnya beli sekalian. Jadi kita nggak ngabisin waktu di sana. Baru pokoknya kita nggak mau kena malam deh ini. Terus memang keadaannya cerah, keadaan cerah. Nah, kita saat mau dari pos 2 ke pos selanjutnya itu seingat gue jalurnya lumayan panjang dan naik ya, dan naik, dan itu memang pohon-pohon itu ini posisinya udah nggak berdiri, jadi tidur kena angin itu udah tapi bukan tumbang ya, karena kena angin kenceng. Jadi kena angin kenceng berarti agak-agak miring kali ya, mending miring tiduran berdiri tiduran gitu. Karena
bukan pohon yang gede masih berdiri Pak. Jadi pohon-pohon yang kecil ya alang-alang yang gitulah yang masih kecil-kecil itu. Dan ini kita naik nge-trek itu nggak terlalu terjal sebenarnya sih, cuma memang jalannya agak jauh dan kita kan bawa full pack ya, carrier gede-gede. Berarti bawa tenda berapa tuh? Tenda 2 isi 3-4 3-4 orang sama isi 4-5 orang. Jadi belum ngepas sama ada flash sheet 3x3 sama 2x3. 2x3 atau 2x2 ya? Lupa, pokoknya antara itu. Flash sheet, terus habis itu ya udah sampai di, pokoknya gue pas di trek yang itu tuh asar, kurang lebih asar jam 4:30 lah, jam 4:30 tuh udah ketemu tempat buat ngecamp. Tapi itu belum pos 3. Pos 3 kayaknya belum ya? Belum. Kayaknya sih belum pos 3. Berarti Pos 3 di atasnya lagi. Pos 3 di atas lagi. Ada yang batu 1 tuh kayaknya di atasnya lagi. Terus di situ kita ngecamp tuh, buka tenda tuh di situ. Karena persiapan lapangan luas apa gimana? Sebenarnya enggak sih, jalurnya juga sebenarnya jalur yang ya lumayan ada space ya, ada space, tapi ada yang miring, ada yang ini, ada yang rata. Nah, kebetulan udah ada yang bangun tenda juga, dua tenda di sini, jadi lumayan kemakan space-nya. Udah, akhirnya kita di sampingnya itu, dan gue ingat banget itu teman-teman dari pendaki dari Pondok Kopi Jakarta, dari Pondok Kopi, anak-anak Pondok Kopi. Terus kita dekatnya mereka, kita bikin tenda juga, ada tempat juga. Udah, terus pokoknya di situ maghrib segala macam kita udah prepare, tenda udah kebuka, udah siap buat makan malam, udah masak segala macam. Nah, ini ada peristiwa yang lucu juga. Gue nggak mau bilang serem karena memang lucu. Jadi gue lagi ganti celana di tenda. Ada salah satu rombongan teman gue itu, dia bilang dia mau kencing. Gue kencing dulu gue nahan dari tadi. Terus karena gue dibantuin lampu tenda tuh ini, gue lihat siluet dia di belakang tenda. Pasti kelihatan. Gue yakin jangan di belakang tenda lah. Terus habis itu jorok lu sonoan lagi. Terus gue panggil namanya kan, woi jangan ini. Terus dia nongol dari depan, apaan bang? Oh, lu udah ganti baju belum? Ya udah ganti baju sudah. Gue udah ganti ini, terus habis itu tapi gue nggak ngomong, gue ini. Terus bantuin yang masak air, masak lauk ya, bakwan, sop segala macem. Pokoknya udah lengkap ya, udah memang settingan, memang sudah dipersiapkan makan enak lah istilahnya. Udah beres, terus tidur tuh di sini. Gue tidur di tenda yang isi 3-4. Terus yang sisanya diisi yang di 4-5. Yang di tempat gue tadi, yang gue lihat siluet orang yang ternyata bukan teman gue. Itu tenda gue tuh mau roboh. Ada posisinya dimiring. Posisi gue dimiring. Terus gue bilang, pas gue bangun itu resleting yang buat bukaan di depan muka gue. Berarti ini miring banget kan. Gue bangun dari kanan kiri gue, bangun mereka keluar. Terus si bocah tadi yang dia bilang mau kencing, gue bangunin gak bangun. Akhirnya tendanya udah gue cepet paksa, terus dia kaget. Gempa. Bukan, tendanya mau dibenerin, lu keluar dulu makanya. Lu gak ada yang bangunin gue, udah 3 orang gak ada yang bangun lu. Oh ya udah dia keluar, kita beresin tendanya, kita rapiin, tarik pasak sana sini, terus habis itu tarik ininya sana sini, terus sudah gitu udah tidur lagi tuh kita. Nah temen gue itu ada satu orang, mungkin di dalam sempit ya, yang isi 4-5 sempit. Dia tidur luar maksudnya gimana? Jadi dia cuma pakai jaket, celana panjang, tapi memang ada alas. Kita memang bawa alas kayak terpal gitulah. Kayak matras kali ya? Enggak. Bukan. Terpal biasa, spanduk yang buat dipakai buat duduk gitu. Terus dia udah tiduran di situ.
Terus gue kaget kan, gue keluar bawa kabel minum. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain tidur di sini? Di dalam sempit mas. Ya udah lu di sini aja. Lu mau ngapain mas? Gue bikin kopi nih karena memang udah jam berapa tuh? Itu udah masuk subuh sih. Udah masuk udah jam 4. Jam 4 jam setengah 5 deh. Okay. Karena gue ngeliat jam juga udah ini karena gue pengen bikin kopi sama bikin air panas gitu ya. Udah gue bikin dan sambil ngerokok gitu kan, pengen depan. Terus bocah-bocah yang di pondok kopi juga udah pada bangun. Dia mau naik duluan kayaknya. Terus apa? Iya dia naik duluan. Dia naik duluan. Kita makan, bikin sarapan. Dia cuma makan mie terus jalan duluan. Pamit sama kita, bang jalan duluan ya. Ya kalau kamu di atas ya, gue bilang gitu kan. Ya bang. Terus udah paginya itu hari Minggu. Hari Minggu. Karena kan kita naiknya Sabtu. Betul. Hari Minggu itu udah kita makan sarapan. Nah terus tiba-tiba ada bapak satu naik dan dia baru mulai naik tuh. Sendirian. Nggak bawa apa-apa. TikTok memang dia. Memang bisa TikTok. Kalau lu mau TikTok bisa, tapi berangkatnya dari pagi banget. Berangkat jam 6 misalnya nih. Jam 6 paling lu di tempat gue itu nyampe tempat gue makan siang. Terus naik ke atas lagi itu 3-4 jam turun ketemu maghrib. Cepet kalau lu bisa TikTok kalau lewat si gedang itu. Udah selesai itu makan pagi. Teman-teman gue bilang kita mau naik nih. Ya udah yuk naik yuk. Kita udah selesai makan kita naik dari tempat gue ini ke namanya Ladang Batu 2. Ladang Batu 1. Itu memang jalurnya terjal, batu-batu semua. Tapi bagusnya itu adalah lu bisa ngeliat Gunung Sumbing. Lu tahu lukisan anak kecil yang ini kan? Nah itu kan Sindoro Sumbing sebenarnya. Itu Sindoro Sumbing sebenarnya. Nah, kalau itu ya di Pulau Jawa tuh ya itu Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing. Lu bisa ngeliat view seperti itu. Nah, gue bisa ngeliat tuh Sumbing itu Gunung Sumbing karena memang satu jalur lah istilahnya. Itu Gunung Sumbing. Terus habis itu ya udah gue naik lagi ke atas ke Ladang Batu 2 namanya. Ladang Batu 2 itu masih terjal juga. Itu masih batu, udah batu. Udah nggak ada vegetasi yang di atas kepala gue. Oh, berarti vegetasinya udah beda. Udah rendah karena udah mau puncak kan. Tapi sinyal gue masih dapat. Gue masih sempet video call cewek gue. Oh, masih bisa dapat. Indosat ya. Sorry jadi nyebut ini provider gue. Pokoknya yang itu tuh yang warna kuning gitu tuh gue masih bisa video call. Gue sinyalnya juga lumayan bagus walaupun agak-agak patah. Tapi gue masih suaranya masih jernih gitu. Terus itu ya udah gue cek itu masih ini aman di Ladang Batu 2. Terus naik lagi namanya posnya Segorowedi kalau nggak salah. Itu pos 3. Bukan pos 3, itu udah masuk pos 4 atau pos 5 gitu. Segorowedi itu sebelum puncak, itu pos sebelum puncak, pos terakhir sebelum puncak. Habis itu dari Segorowedi puncak. Nah, di Segorowedi kalau nggak salah, temen gue itu ngelihat kaki itu siang. Jam-jam berapa? Oh, itu siang. Kita juga PA juga sih orang naik ke puncak tuh pagi, kalau nggak subuh ya summit ya. Kita karena udah badai, ada angin tuh, ada angin segala macem, kita naiknya jadi mutusinnya siang. Itu jam 2 sore. Jadi jam 2 siang. Jadi matahari lebih kencang ya, tapi anginnya sejuk ya. Dan kita nggak kena hujan sama sekali di situ. Nggak kena hujan sama sekali. Nah, di situ teman gue ngeliat kaki kayak gimana? Kaki gede, di tanah. Tapi dia ngeliat atasnya. Di tanah. Kaki dia ngeliat kaki, bentuk kaki itu kanan kiri. Tapi dia nggak ngeliat kaki pendaki, kaki raksasa berbulu. Enggak kaki biasa gitu. Tapi dia nggak ke atasnya tuh nggak kelihatan. Jadi saking gedenya tuh ke atasnya nggak kelihatan gitu. Terus itu cok ini gue dari teman gue gitu. Dia sendiri yang ngeliat. Dia sendiri. Mas bentar mas, ini nggak benar nih. Udah bisa minum dulu deh. Ya udah minum. Kayaknya dia tenang diri. Ya. Memang pas di jalan itu gue duluan sama dia. Teman-teman yang lain belakangan. Karena jalannya santai juga, nggak buru-buru. Setelah nyampe, udah kumpul lagi sama rombongan. Gue nanya, lu mau istirahat? Pada istirahat dulu apa langsung gas ke puncak? Udah puncak aja.
Berarti Puncak. Nah, jam 2 tuh tetap gas. iya, nah itu pas di ini apa Segorowedi itu ternyata gue ada yang salah, ada yang skip. Setelah Ladang Batu 2 itu Sabana dulu, Savana dulu. Jadi memang Berarti ilalang gitu. ya, tapi posisinya ya karena tadi di pos ini aja dia udah pohon-pohon kecil udah pada tiduran, itu juga bersama. Oh berarti hampir sama. Dan ada yang mau gue koreksi. Ketika gue ngecamp itu gue udah di pos 3. Oh itu pos 3. Pos 3. Terus habis itu Ladang Batu 1, Ladang Batu 2, Sabana, Segorowedi. Berarti Sabana itu pos 4 jatuhnya. Jatuhnya itu pos 4 itu ada di ini apa namanya Ladang Batu 1. Oh Ladang Batu 1 Dari itu pos dari 4. pos 3 ke Ladang Batu 1 tuh Ladang Batu 1 pos 4, Ladang Batu 2 pos 5. Terus Sabana pos 6. Segorowedi pos 7, itu puncak. Oke. Tuh, nah di bawah itu kita cuma boleh sampai Savana doang. Oh Makanya nggak boleh puncak. Tapi ternyata setelah kita lihat cuaca bagus, maksudnya cerah segala macam, ya udah kita Puncak. mutusin untuk puncak. Tapi dari pas Segorowedi ke puncak itu perjalanan berkabut. Oh berkabut semua. Parah, kabutnya parah. Tapi itu nggak hujan Bang? Enggak, kabut, literally kabut, bener-bener kabut. Itu jam Jadi berapa kira-kira? Kabut masih itu. sore, masih siang, masih siang, jam Berarti 2 jam setengah 3 itu. Berarti itu udah kabut. Kabutnya pun kabut yang parah. Maksudnya kalau gue nggak bisa ngeliat sekeliling gue terlalu jauh. Kira-kira bisa ngelihat itu jarak berapa 1 meter? sampai 1,5 meter. Oke, berarti Memang sepekat Iya, pekat banget iya. ya. Parah itu. Nah, cuman kabutnya itu hanya sebentar. Jadi pas kita udah dari Segorowedi ke puncak itu masih kabut. Terus kita foto-foto lah di situ kan, kita foto-foto puncak Segoro. Terus pas kita mau turun itu kabutnya mulai hilang. Kita mau turun itu gue sempetnya ngopi. Ingat banget gue jam 4 sore dari puncak itu sampai Ladang Batu 2 itu ngopi dulu. Kita buka ini ngopi dulu, terus habis itu tapi nggak sempat buka tenda. oh enggak, tenda kita tinggal di pos 3 itu. Kita ke atas tuh nggak bawa apa-apa. Berarti kayak bawa daypack aja kali ya. Bawa daypack doang ya, buat konsumsi kecil-kecilnya aja, nggak makan siang pun gitu dibawa lagi ke ini. Nah terus pas jam 4 itu kita turun ke pos 3 tadi tempat kita ngecamp. Nah di situ tuh kita mulai mencar pasti ada yang duluan, ada yang bareng-bareng, ada yang ini. Karena istilahnya kita udah nyampe puncak ini kan. Nah di situ tuh beberapa orang termasuk gue dengar suara orang teriak kayak jatuh atau pokoknya teriak deh gitu kan, teriak Itu di jalur apa? Maksudnya mendekat agak jauh pokoknya di jalur turun dekat pos setelah Ladang Batu 1, berarti mau ke pos 3, mau ke tempat kita ngecamp. Berarti udah mau deket camp kan. Terus si teman gue tadi yang lihat kaki gede itu, kaki raksasa tadi itu, dia nyampe duluan memang. Dia nyampe duluan di tempat ngecamp. Terus kita tanya, lu jatuh? Iya. Enggak. Terus tadi lu nggak dengar ada teriak? Enggak. Gue nyampe duluan di sini udah nggak ada siapa-siapa, yang anak-anak pondok kopi juga udah pada turun. Itu suaranya Orang laki-laki teriak. Nggak tahu dia. Gue dengarnya sih dia teriak ya kayak orang jatuh. Makanya kita waktu pas ada suara itu kita panggilin teman kita itu yang udah duluan ke pos 3 itu, tapi ternyata pas sampai di bawah dia nggak apa-apa, dia lagi ini lagi duduk aja. Terus oh iya ada yang ke-skip sebelum kita naik ke puncak. Itu teman gue yang lihat kaki itu dia bikin kopi hitam. Bikin kopi hitam, tapi kopi hitam biasa tuh yang ada gulanya segala macam, yang udah ini.
tapi begitu diminum gak ada rasa kopinya. Kok bisa gitu? Jadi air doang rasanya, sama panas sudah. Nggak ada manis-manisnya juga? Nggak ada. Padahal airnya dikit. Ya harusnya kan ada rasa kopinya. Kalau yang nyobain nggak ada rasa kopinya. Temen gue. Berarti dia. Ini lo udah jadi nih kopi. Udah, gue minum ya. Ah nih kopi lo apain? Nggak ada rasanya. Emang iya pas diminum juga. Oh iya nggak ada rasanya. Kenapa ya? Oh berarti 2 orang yang nyobain. Iya. Terus ya kita yang denger itu, kenapa emang? Ini bang nggak ada rasanya. Cobain aja. Oh enggak lah aja. Terus ya udahlah, tanggung udah di ini mau bazir habisin aja. Ya udah dihabisin. Tapi udah nggak ada rasa. Iya. Baru diseduh, asapnya juga ininya uapnya juga masih ini. Terus nih cobain, ini kopi lo apain? Gue nggak ada rasanya. Terus habis itu dia bikin 2 kopi hitam sama kopi susu. Kopi susunya pun begitu. Sama juga nggak ada rasanya. Jadi cuma kayak minum air warna kopi doang kan. Udah gitu. Nah udah habis itu kita ngecamp lagi tuh, nginep semalam di situ. Seninnya turun baru. Senin turun ya kita sore tuh santai. Turun dari jam berapa? Waktu hari Senin itu siang, habis makan siang langsung turun. Habis makan siang baru turun. Habis makan siang turun dan itu nyampe base camp lagi, nyampe desa penduduk itu maghrib lah. Oh maghrib Menjelang maghrib. Gitu, menjelang maghrib. Terus ya udah gitu. Kita menjelang maghrib itu yang pertama kali kita cari karena kita di gunung ya, namanya sering gunung ya, pingin makanan yang lain ya. Sempat-sempat kita nyari bakso di bawah itu. Di bawah. Nanya ke semua orang, Pak, Bu, beli bakso di mana? Akhirnya dapat beli bakso, dan itu masih murah baksonya. Semangkok 7.000. Murah banget sih. Semangkok 7.000, ada bakso mie ayam semangkok 7.000. Ngasih banget semangkok 7.000. Dan ya memang nggak rasanya nggak terlalu wah ya, tapi buat kita yang turun dari gunung nyari menu lain, itu udah sangat luar biasa. Minumnya bisa berasa rasa yang ini, yang maksudnya ya udah tinggal duduk, tinggal dibikinin gitu minuman datang. Iya, udah terus habis itu akhirnya di situ tuh malam, paginya itu pulang ke terminal Mendolo lagi. Tapi nggak pakai charteran yang awal, karena di telepon nggak bisa. Iya. Terus naik apa? Jadi di warung yang ibu tadi kita makan tuh yang awal mau berangkat, itu saudaranya tuh kebetulan punya charteran juga. Bukan, dia mau ke kota, mau ke daerah Mendolo juga, mau ke daerah situ, mau belanja apa mau apa gitu. Nah kebetulan dia bawa mobil yang agak gede, mobil pick up juga, bukan? Bukan. Lo tau jemputan anak sekolah? Mobil jemputan anak sekolah yang seatnya 12 atau berapa gitu. Kita naik gitu. Tanya kan, berapa Bu? Ini ya kemarin dari Mendolo ke sini berapa, samain aja. Oh ya udah, akhirnya karena kebetulan pegangan kita juga masih ada nih, ya udah kita kasih lebih si bapaknya itu yang lainnya. Ya udah akhirnya udah jalan. Kita duduk dengan proper, ini tidur deh kalau misalnya ini karena capek habis ngedaki gunung. Itu hari apa ya? Hari Selasa berarti. Hari Selasanya. Karena kita sempat nginep dulu di base camp tuh. Dari Senin ke Selasa tuh nginep dulu di base camp. Udah pulang Mendolo, Jakarta. Naik bus lagi. Naik bus. Tapi gue nggak langsung nyampe Jakarta. Gue itu mampir ke Bogor dulu. Ke rumah teman gue juga. Bogor, baru dari Bogor naik kereta. Kereta turun di Manggarai naik busway baru balik lagi ke tempat kita berangkat gitu. Dari ini gue nanya ya, dari 9 orang yang berangkat itu cowok semua? Cowok semua. Oh cowok semua. Berarti nggak ada ceweknya? Nggak ada. Yang mengalami kejadian itu maksudnya yang ngeliat dan yang nyobain itu berarti cuma 1-2 orang doang ya? Iya, gue nggak tahu yang lain, mungkin ada yang cerita tapi nggak cerita. Yang cerita ya gue sama temen gue yang lihat yang mungkin kopi nggak ada rasanya itu. Tapi setelah dari itu nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang kenapa-napa, alhamdulillahnya sih.
orang masih sempat nyari mie ayam berarti kan masih sehat. Masih sehat. Masih sehat. Jadi kalau udah tepar udah gak bisa jalan tuh baru ini masih sempat nyari mie ayam. Kira-kira nih ada pesan-pesan gak nih untuk teman-teman channel Tapak Misteri Backpacker yang mau ke Sindoro nih? Atau ujangan-ujangan supaya safety? Oke, pastiin dulu lo mau berangkat lewat jalur mana. Kan ada beberapa jalur pendakian dan yang tadi gue ceritain gue lewat Ambi atau Desa Segedang. Terus lu mau berapa hari di gunung dan berapa orang yang lo bawa itu. Terus sama jangan malu-malu buat nanya ke penduduk, misalnya kondisi cuaca di situ ataupun ke base camp kondisi cuacanya gimana. Terus habis itu sebelum lu ada yang mendaki apa enggak. Terus habis itu belakangan ini di situ hujan apa enggak gitu. Pokoknya nanya sekitar itu deh yang penduduk atau enggak di base camp gitu. Dan sampai di gunung pun lu balik lagi ke persiapan awal lu, dari mulai peralatan apa yang lu pakai, sepatu terutama, terus barang bawaan lu, carrier itu harus dipersiapin benar-benar gitu. Jangan pakai sepatu yang asal-asalan gitu. Jangan pakai sepatu running atau ini, walaupun aman, bukan aman ya, walaupun bisa tapi nggak safety. Itu aja dari gue sih. Jadi sama perlengkapan itu harus dicek benar-benar, logistik, terus jalurnya mau lewat mana, berapa hari lu akan di sana, terus ya udah, sama transportasi gitu. Cari ya kalau misalnya lo mau dapet cerita yang lucu, yang banyak ceritanya, ya lo cari, ya lo naik jalur darat aja, naik bis gitu. Kalau lo mau punya mobil pribadi ya silahkan, monggo gitu aja. Jadi intinya adalah untuk teman-teman yang pengen naik ke Gunung Sindoro atau gunung manapun, ya intinya harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Dari logistik, carrier, alat-alat, hingga fisik juga, serta mitigasi yang harus dilakukan ketika menghadapi cuaca buruk atau yang sekarang banyak kejadian kan hipotermia mungkin ya. Itu harus paham juga. Jangan sampai kita salah tindakan dan akhirnya merugikan diri kita pribadi atau teman yang kita ajak. Betul. Oke, mungkin itu aja sih bagi teman-teman yang penasaran nih gunung apa lagi yang bisa di-sharing atau ada komen-komen juga perihal Gunung Sindoro, bisa komen secara langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan notifikasinya, serta like dan share sebanyak-banyaknya. Semoga konten ini bermanfaat. Kami dari channel Tapak Misteri Backpacker, setiap perjalanan punya cerita. Bye-bye.